Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan siapa yang mau memimpin? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan belajar kita hari ini lebih lancar dan barokah gitu ya. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah semuanya masuk, sehingga nanti harapannya pembelajaran kita lebih optimal. Baik, sebelum kita belajar, Ustadz punya suatu ice breaking ya, mau nggak ice breaking? Biar kita nggak ngantuk gitu ya. Baik, sederhana sekali, kita akan bermain tepuk konsentrasi ya, tepuk konsentrasi. Ketika saya sampaikan tepuk 1, kalian tepuk 1. Ketika Ustadz bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Bisa dipahami? Oke, kita coba. Tepuk 1. Kurang semangat. Tepuk 1. 1. Oke, sekarang tepuk 2. Tepuk 2. 2. Oke, biar tantangan tepuknya lebih menarik, nanti tepuk 1 di atas, tepuk 2 di bawah. Siap ya? Oke, kita coba. Tepuk 1. 2. 2. Yang kompak. Tepuk 1. 2. 1. Oke, belum fokus. Kita akan mulai ketika teman-teman udah fokus ya. Siap ya? Oke, pokoknya serius tapi santai aja. Oke, kita ulang lagi. Trial dulu ya, habis itu serius. Yang salah nanti maju aja. Oke ya. Oke, tepuk 1. Lebih semangat. Tepuk 1. 1. 2. 2. 1. Oke, sekarang serius ya, nggak boleh ada yang salah. Oke, fokus. Oke, tepuk 1. 1. 2. 2. 2. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, semoga tadi bisa memecah suasana siang hari ini yang mungkin sekiranya ada yang ngantuk bisa termotivasi lagi buat belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang berakhlak mulia dengan sikap amanah dan jujur. Kira-kira apa sih amanah? Kira-kira apa sih jujur? Ada yang tahu nggak? Apa amanah? Apa itu jujur? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Mbak Khadijah, coba apa yang tergambar ketika kamu dengar kata amanah atau jujur? Iya. Oke, bagus. Amanah dapat dipercaya, jujur berkata sesuai fakta. Oke, bagus sekali. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Khadijah. Oke, biar membangun suasana lebih bagus lagi, saya ingin 2 orang lagi. Yuk, siapa yang berani? Yuk, 2 orang lagi. Adelia, kalau kamu dengar kata amanah sama jujur itu kira-kira gimana sih? Amanah itu iya? Menjaga dan menepati perintah. Oke, amanah menjaga dan menepati perintah. Oke. Kalau jujur itu berkata sesuai fakta. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Adel. Iya, baik. Ternyata teman-teman sudah ada gambaran ya, apa itu amanah, apa itu jujur. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman itu sebenarnya udah tahu sih apa itu amanah, apa itu jujur secara kontekstual di lapangan. Contoh misalkan amanah, ada di sini ketua kelas? Ada ketua kelas? Iya, betul sekali. Ketua kelas itu juga bagian dari amanah, ya. Kalau jujur, kira-kira apa kalau jujur? Contohnya, ketika mengerjakan ujian, mengerjakan sendiri. Baik, sebelum nanti kita lebih lanjut, Ustadz akan tampilkan video, nanti silahkan disimak. Kemudian dari video tersebut kira-kira
apa yang bisa kalian dapatkan atau pesan apa yang bisa kalian temukan ya. Poin yang perlu kalian perhatikan ini. Yang pertama adalah bagaimana pandangan masyarakat Arab terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW pada masa itu ya. Kemudian bagaimana dampak apabila seorang itu dikenal sebagai orang yang suka berbohong, kira-kira seperti apa. Nah, nanti saya akan tampilkan video, kalian cermati, kemudian kalian identifikasi kira-kira ada pesan moral apa yang perlu kalian simpulkan kayak gitu ya. Udah siap ya? Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam merupakan kepala pendeta Yahudi Madinah. Di kalangan masyarakat Yahudi, ia terkenal sebagai pribadi yang taat pada agama. Reaksi berlebihan seperti itu. Abdullah menganggukkan kepala. Sesungguhnya Bibi, Muhammad adalah sosok Nabi yang telah disebutkan dalam Taurat, dan aku sudah menunggu lama hanya untuk bertemu dengannya. Bibi Abdullah masih berkata dengan ketus. Apa spesialnya dia dibandingkan dengan Nabi kita, Musa bin Imran? Abdullah tersenyum dan berkata kepada bibinya, Bibi, sesungguhnya Muhammad adalah saudara Musa, dan Muhammad diutus untuk meneruskan perjuangan Musa dalam menyebarkan agama Allah. Si bibi tidak bereaksi apa-apa lagi. Abdullah kemudian memohon pamit kepada bibinya. Ia pergi menemui Rasulullah. Di sana ia bisa melihat bahwa Rasulullah adalah sosok santun dan jujur. Sangat berbeda sekali seperti yang dikatakan oleh kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong. Tanpa rasa ragu lagi, Abdullah lalu menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Ia mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Selama beberapa waktu, Abdullah berusaha menutupi keislamannya dari kaum Yahudi. Namun seiring berkembangnya waktu, kaum Yahudi pun tahu tentang keislaman Abdullah. Mereka kemudian beramai-ramai mengolok-olok Abdullah dan keluarganya dengan menyebarkan fitnah tentang Abdullah yang seorang pembohong, orang yang buruk dan bodoh. Tapi Abdullah dan keluarganya tidak terlalu mempedulikan fitnah itu. Karena bagi mereka semua fitnah itu adalah cobaan yang harus mereka lalui. Baik, teman-teman tadi sudah menyaksikan video ya. Nah sekarang coba kalian telaah apa yang sudah kalian saksikan tadi. 2 poin ya. Yang pertama adalah, jadi bagaimana sih pandangan masyarakat Arab terhadap akhlak Nabi Muhammad SAW gitu ya pada masa itu. Nah nanti silahkan bisa disampaikan. Sekarang waktunya teman-teman menyampaikan pendapat kalian dari apa yang sudah kalian saksikan tadi. Oke, siapa yang berani? Oke, silahkan Adel. Muhammad pada waktu itu tuh sampai diberikan gelar seorang al-amin, dapat dipercaya. Jadi beliau itu sangat dipercaya sekali sama orang Arab ya. Saking percayanya, bahkan urusan perdagangan dengan beliau itu senantiasa untung kayak gitu. Nah, kemudian apa sih dampak bagi seorang yang suka berbohong? Jelas dia dikucilkan, tidak mudah dipercaya orang, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sangat negatif sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti teman-teman memahami definisi sifat amanah dan jujur ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman memahami sifat amanah dan jujur. Yang kedua, membiasakan perilaku amanah dan jujur. Nah, buat teman-teman yang belum terbiasa terhadap sikap amanah dan jujur, silahkan nanti mulai dibiasakan. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap amanah dan jujur selama proses pembelajaran. Nah, ini Ustadz akan adakan pretest. Jadi pretest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan teman-teman sebelum nanti kita belajar lebih lanjut ya. Silahkan handphonenya bisa disiapkan. Teman-teman akan mengerjakan pada live quizzes ya yang akan saya tampilkan. Nah, boleh kalian scan di sini atau langsung ini masuk joinmyquizzes.com. Kemudian masukkan kode ini. Ada 2 alternatif. Yang pertama kalian masuk web ini, kemudian masukkan kode ini, atau langsung scan pakai ini. Nanti ada soal yang perlu kalian kerjakan. Waktunya 30 detik setiap soal. Saya akan bagi kelompok ya. Nanti silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang akan saya bagi. Untuk kelompok 1 ada Labibah, Adelia, Fatimah, Khadijah, Safa, dan Aziza. Kelompok 2 ada Huwaidah, Nida, Atia, Ayunda, Askia. Dan kelompok 3 ada Tiffany, Nafisa, Husna, Ashila, dan Naswa.
Silakan berkelompok jadi 3 tim. Ya, kemudian ini kelompok 1, silahkan nanti tentukan ketuanya, ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Baik teman-teman, nanti yang perlu kalian cari adalah ini. Yang pertama adalah setiap kelompok menuliskan informasi yang dipahami dari video dan pendapat mengenai perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW di atas pada lembar kertas yang rapi. Ya. Poinnya apa saja? Yang pertama, tuliskan informasi yang Anda temukan. Informasi apapun yang sekiranya penting silahkan dituliskan, ya. Kemudian dari tulisan tersebut yang sudah kalian temukan, coba identifikasi masalahnya apa. Masalah di video itu apa? Masalah yang muncul dari video itu apa sih? Kemudian solusi yang diberikan apa sih pada video tadi? 3 poin itu ya, paham ya? Oke, kalau sudah saya akan playkan videonya. Silahkan disimak baik-baik agar semuanya mendapatkan poin yang sesuai. Kisah Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Berikutnya, udah? Bentar, masih bingung. Oke, segera ya. Ayo segera dirumusin bareng-bareng, nggak apa-apa. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk waktu diskusi dan penyajian materi. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk pada sesi presentasi. Nanti teman-teman akan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian rancang itu kepada teman-teman yang lain, ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan, kemudian nanti silahkan teman-teman menyaksikan hasil presentasi teman-temannya, ya. Nah, untuk memulai kita akan undi siapa yang akan presentasi terlebih dahulu. Kelompok yang pertama presentasi adalah kelompok 1, ya. Kelompok 1. Berikutnya kelompok yang akan presentasi kedua kelompok 2. Berarti yang terakhir kelompok 3. Oke, sesuai kesepakatan dan insya Allah ini adil buat kita semua dalam mempresentasikan. Oke, langsung saja presentasi yang pertama. Silahkan kelompok 1 yang mau mempresentasikan. Seluruh penduduk Mekah kagum dengan sikap cerdas Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan bagi kelompok 1 dulu. Iya. Berikutnya kelompok 2, silahkan presentasi. Para pembesaran dan Nabi Muhammad memasang masjid Asma di tempat semula. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, berikutnya yang terakhir kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silahkan kelompok 3 bisa berdiri. Nabi Muhammad menyuruh kaum Quraisy untuk mengambil sehelai kain lalu diangkat ke tangan. Nabi Muhammad meletakkan masjid Asma di dalam kain. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Luar biasa sekali ya presentasinya. Kita coba simpulkan ya. Jadi tadi ada beberapa masalah dalam video tadi ya. Di antara masalah yang pertama adalah ketika terjadi banjir, Ka'bah itu mengalami kerusakan. Nah, kemudian para petinggi kaum Quraisy itu ingin memperbaiki Ka'bah itu. Tapi ketika ingin memperbaiki, mereka khawatir dikiranya nanti malah merusak Ka'bah. Maka dari itu mereka bermusyawarah, kemudian mencoba untuk mencari solusi bahwasanya niat mereka itu untuk memperbaiki bukan merusak. Hingga akhirnya kan diperbaikilah Ka'bah itu. Akan tetapi pada saat peletakan batu Hajar Aswad terjadi masalah lagi. Siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad tadi? Akhirnya ternyata Rasulullah
yang masuk. Kemudian ketika Rasulullah dimintai pertimbangan, ternyata Rasulullah memberikan saran yang sangat adil sekali, yaitu dengan apa? Meletakkan selembar kain dan meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah, sehingga para pemuka kaum Quraisy tadi bisa memegang kain satu dengan kain yang lainnya untuk menempelkan di Hajar Aswad. Intinya apa? Semuanya berhak untuk menempelkan batu di Hajar Aswad, hingga pada akhirnya tinggal waktu penempelan Rasulullah yang menempelkan. Itu teman-teman untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini. Sebelum sesi terakhir, kita akan adakan post test. Post test ini bertujuan untuk melihat pemahaman kalian pada kesempatan kali ini sejauh mana. Siap? Oke, kalau siap silahkan keluarkan handphone kalian. Kita akan masuk pada quizzes ya. Baik teman-teman, silahkan gabung pada sesi post test, sesi terakhir pembelajaran kita. Kita akan melihat sejauh mana pemahaman teman-teman melalui tes quiz ini. Semoga lebih bagus hasilnya. Dan semoga ada leaderboard terbaru ya. Kita mulai ya. Mulai dari sekarang. 98%. Oke, the winner pada kesempatan kali ini adalah Ninda. Iya. Mana Ninda? Oke. Kemudian yang kedua adalah Kaila dan yang ketiga Adel. Tadi Adel pertama ya? Oke, nggak apa-apa, berarti memang ada pemahaman yang baik gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kesempatan kali ini, yaitu sesi terakhir kita, ya, kita akan merefleksikan bersama untuk kegiatan pada kesempatan kali ini, ya. Sebelum itu, siapa yang berani menyampaikan pendapatnya terkait dengan refleksi kegiatan hari ini? Ya silahkan, siapa yang berani? Baik teman-teman, untuk sesi refleksi, yaitu kalian silahkan refleksikan. Yang pertama adalah terkait dengan materi ini. Nanti menurut kalian, jujur dan amanah itu apa sih dari hasil belajar kita hari ini? Yang kedua adalah kesan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini seperti apa? Menyenangkan, seru, atau bagaimana? Yang terakhir, yang sudah kalian pahami apa dan yang belum kalian pahami apa? Ya, silakan nanti diungkapkan di forum biar jadi refleksi bersama untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, silakan dari kelompok pertama dulu yang mau merefleksikan siapa? Silakan, yuk. Bisa dari sekarang, bisa berdiri dan menyampaikan. Menurut saya, kesannya sangat menyenangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan bagi kelompok satu. Iya. Oke, berikutnya kelompok 2, silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, refleksi terakhir dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 merefleksikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas refleksinya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan buat semuanya yang lebih meriah. Ya, baik teman-teman, sesi terakhir sebelum kita akhiri. Jadi nanti untuk menambah pengetahuan kita tentang perilaku, sifat, amanah dan jujur, nanti silakan di rumah ya, silakan teman-teman membuat esai kecil-kecilan tentang pengalaman kalian menghadapi sifat amanah dan jujur ya. Pengalaman pribadi misalkan ketika di rumah itu diberikan amanah jadi pengurus muda-mudi, atau mungkin pengurus masjid di TPA masing-masing, atau mungkin pengalaman lain yang terkait dengan sifat amanah dan jujur. Bisa ya teman-teman ya, esai kecil-kecilan aja ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan esai teman-teman yang akan jadi nilai tambah untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan mejanya dirapikan, alat tulisnya dibereskan sebelum kita akhiri bersama-sama.
Kalau sudah, silahkan salah satu memimpin doa sebelum kita akhiri. Baik, sudah siap? Nggak, silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi di mata pelajaran PI berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.